Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri Python and Math kali ini, kita akan membahas suatu konjektor dalam bidang matematika yang mana belum terpecahkan solusi atau buktinya sampai sekarang. Namanya adalah konjektor Collatz, yang mana dikemukakan oleh matematikawan asal Jerman yaitu Lothar Collatz, yang berbunyi, berapapun bilangan asli n yang kita pilih pada awalnya, barisan bilangan yang diperoleh pada akhirnya akan berhenti di 1. Nah, barisan bilangan ini adalah sebuah proses yang mana apabila n awal itu adalah genap, maka akan diproses n dibagi 2. Apabila n tersebut ganjil, maka akan diproses 3n ditambah 1. Maksudnya begini, misalkan kita ambil sebarang bilangan bulat positif, misalkan 7. Karena 7 ganjil, maka proses angka 7 ini adalah 3n plus 1. Sehingga menghasilkan nilai 22, yang mana adalah nilai genap. Karena genap, proses selanjutnya adalah 22 dibagi 2, menghasilkan nilai 11, ganjil. Nah, secara terus-menerus dilakukan dua proses tersebut hingga pada akhirnya menuju ke angka 1. Nah, begitulah bunyi atau hipotesa dari konjektor ini. Untuk semua bilangan n, yang mana n adalah bilangan bulat positif, setelah melalui dua proses ini, pada akhirnya n tersebut akan menuju ke 1. Yang sekarang kita akan lakukan adalah mengimplementasikan algoritmanya pada script Python. Selain algoritmanya juga, kita akan menghitung berapa proses yang dilalui masing-masing bilangan untuk menuju ke 1. Misalkan begini, ini kan 7. 7 ini menghasilkan berapa proses n per 2 dan 3n plus 1 untuk menuju ke angka 1. Sekarang kita mulai pada script Python-nya. Langkah awal pada algoritma awal, tentunya kita membutuhkan suatu variabel yang memuat bilangan asli tersebut. Misalkan bilangannya n, variabelnya n. Karena pada konjektor ini kita membutuhkan nilai bilangan integer atau bilangan bulat positif, maka dalam Python kita notasikan dengan int. Lalu kita membutuhkan input. Apa yang kita input yaitu masuk bilangan bulat positif. Masukkan bilangan n. Ini udah otomatis dia akan mengkonversinya ke integer. Langkah selanjutnya apa? Pada konjektor ini prosesnya akan berhenti ketika n sama dengan 1. Itulah akhir atau bagian finish dari konjektor ini. Artinya dalam script Python kita membutuhkan perulangan yang menotasikan bahwa hal tersebut akan berhenti di 1, yaitu menggunakan while, yang mana kita cara membacanya selama n tidak sama dengan 1, maka kita akan memproses. Apa prosesnya? Yaitu ini. Jika n adalah genap, maka n dibagi 2. If jika n genap, untuk genap ini begini ya, mod 2 sama dengan 0. Nah, ini genap. Jika n sama dengan genap, maka n sama dengan n dibagi 2. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kedua, apabila ganjil, maka else saja langsung. Apabila ganjil, maka n sama dengan 3n plus 1. Kita akan, nah, mungkin ini adalah kerangka dasar atau kerangka utama pada algoritma atau konsep dari konjektor Collatz ini. Selanjutnya kita akan mencoba print atau menampilkan hasil atau proses dari setiap ganjil genap ini.
Yang kita lakukan adalah N dengan N. Nah, tanda N ini artinya kita tidak membuat garis baru atau new line di setiap prosesnya. Sekarang kita akan coba, misalkan kita, ini kita kurang tanda bintang. Nah, kita misalkan masukkan bilangan N, kita ambil 7. Nah, ini prosesnya. 7 kan awalnya ganjil, karena ganjil maka dia 3N plus 1. Nah, begini, inilah proses yang dilalui bilangan 7 untuk menuju ke 1. Inilah bagian dari konjektor Collatz ini. Lalu kita coba tampilkan yang lain, misalkan 10. Ini proses dari 10. 5, 16, 8, 4, 2 ke 1. Pada akhirnya semua bilangan akan menuju ke 1. Itu adalah bunyi dari hipotesis atau hipotesa atau konjektor Collatz. Yang mana sebenarnya belum ada bukti matematis. Walaupun di sini dikatakan konjektor ini bukanlah konjektor yang susah dipahami. Bahkan anak SD pun bisa mengerjakan atau mengerti konsepnya. Tetapi belum ada yang bisa membuktikan atau membantah konjektor ini. Ini adalah penjelasan dari Kohara yang mana belum ada bukti yang menjelaskan atau membuktikan benar tidaknya konjektor ini. Namun setelah saya baca, konjektor ini telah dicoba hingga bilangan 7 triliun. Dan benar, masih pada prosesnya menuju ke 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan konsep atau kerangka algoritma dari konjektor ini, sekarang kita akan mencoba menghitung berapa proses yang dilalui untuk setiap bilangan. Yang mana seperti ini. Pada awalnya kita akan membutuhkan iterasi X0. X ini kita gunakan untuk menghitung proses sebuah bilangan ya. Di sini X sama dengan X plus 1. Sebenarnya ada yang lebih singkat untuk menulis ini, yaitu dengan X plus sama dengan 1. Nah, seperti ini untuk mempersingkat penulisan sintak ini. Sini kita tampilkan print jumlah proses. Jumlah proses sama dengan X. Ini kita buat garis baru. Nah, seperti ini. Kita ambil angka 7. Aduh. Kita reset dulu. Nampaknya ada error, nah udah bilang. Sekarang kita ambil 7. Nah, seperti inilah. 7 membutuhkan 16 proses untuk menuju ke 1. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita coba angka 27. Wow, sampai 111 proses. Kita copy di sini ya. Kita bandingkan dengan angka yang lain, misalkan 50. Hanya 24 proses. Nah, inilah sebenarnya makna kehidupan pada proses matematis konjektor Collatz ini. Artinya begini, dari manapun kita memulai, dari bilangan manapun kita berproses, asalkan kita terus melakukan prosesnya dan terus berusaha, dan walaupun di tengah-tengah mungkin kita nampaknya agak tersesat, seperti 27 ini, bahkan sampai ke angka 7.000, bahkan di 9.000, pada akhirnya apabila kita terus sabar dan terus berusaha melalui proses-proses dari lika-liku ini, kita akan tetap menuju ke yang 1. Inilah makna atau filosofis kehidupan yang saya ambil secara random pada konjektor Collatz ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.